Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, dosen. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiqirullah dengan NIM 202512000051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang bilangan dalam matematika diskrit. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengertian bilangan, jenis-jenis bilangan, penggunaannya dalam komputasi diskrit, teori bilangan, serta penerapan dalam kehidupan nyata dan informatika. Kita beralih ke slide 2. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu bilangan. Bilangan adalah simbol atau konsep yang digunakan untuk menyatakan jumlah urutan atau ukuran suatu benda atau besaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Menggunakan bilangan untuk menghitung, mengukur, dan membandingkan sesuatu. Dalam konteks matematika diskrit, bilangan digunakan untuk menganalisis dan memodelkan permasalahan yang nilainya diskrit. Artinya, tidak bersifat kontinu seperti pada kalkulus. Contohnya, jumlah siswa dalam kelas atau jumlah komputer dalam jaringan adalah data diskrit. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis bilangan. Dalam matematika diskrit, kita mengenal beberapa jenis bilangan antara lain. 1. Bilangan asli, yaitu bilangan untuk menghitung benda seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kedua, bilangan bulat yang mencakup bilangan negatif 0 dan positif seperti -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ketiga, bilangan cacah, yaitu bilangan asli yang ditambah dengan 0, contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Keempat, bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan sebagiannya. Dan terakhir, kelima, bilangan komposit, yaitu bilangan yang bukan prima karena memiliki lebih dari dua faktor. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, dan lain-lain. Jadi setiap bilangan memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai operasi matematika. Dalam dunia komputasi diskrit, bilangan memiliki peranan yang sangat penting. Komputer menggunakan berbagai sistem bilangan untuk mempresentasikan data dan instruksi. Beberapa sistem bilangan yang sering digunakan antara lain: biner, basis 2 terdiri dari angka 0 dan 1. Ini adalah bahasa dasar komputer. Kedua, oktal basis 8 menggunakan angka 0 sampai 7. 3. Desimal basis 10, yaitu sistem yang kita gunakan sehari-hari dengan angka 0 sampai 9. Dan terakhir, heksadesimal basis 16 menggunakan angka 0 sampai 9 dan atau huruf A sampai F. Semua sistem bilangan ini digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan data di dalam komputer. Oke, slide 5. Selanjutnya kita masuk ke operasi bilangan bulat. Operasi yang biasa kita lakukan antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga modulus. Misalnya, itu penjumlahan 3 tambah 2 sama dengan 5, pengurangan 7 dikurang 4 sama dengan 3, perkalian 4 kali 3 sama dengan 12, dan modulus 10 mod 3 sama dengan 1, karena 10 dibagi 3 sisanya 1. Operasi modulus ini sangat penting dalam bidang kriptografi dan teori bilangan karena digunakan untuk sistem keamanan data dan enskripsi. Bilangan dan teori bilangan. Dalam matematika diskrit, ada cabang khusus yang disebut teori bilangan. Teori bilangan mempelajari sifat-sifat bilangan bulat seperti faktor dan kelipatan, bilangan prima, fungsi pembagi atau divisor, dan konsep konkurensi, yaitu kesetaraan hasil bagi bilangan terhadap suatu modulus. Contoh konkurensi, 17 sama dengan 5, atau mod 12 artinya selisih antara 17 dan 5 dapat dibagi habis oleh 12. Penerapan bilangan diskrit. Bilangan diskrit memiliki penerapan yang sangat luas. Dalam bidang informatika, bilangan diskrit digunakan untuk kriptografi, yaitu mengamankan data agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, algoritma khas,
yang digunakan untuk mengelola data dan membuat sidik jari digital, dan pencarian bilangan prima besar yang juga digunakan untuk sistem keamanan data. Dalam bidang matematika, bilangan diskrit dipakai dalam pemodelan komputerial dan juga perhitungan peluang diskrit, yaitu menghitung kemungkinan dari suatu kejadian yang terbatas. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pada bagian ini saya akan menyampaikan beberapa contoh soal sederhana yang berkaitan dengan konsep bilangan diskrit, khususnya pada operasi modulus dan bilangan prima. Contoh soal pertama, tentukan sisa pembagian 25 oleh 6. Untuk menentukan sisa pembagian, kita menggunakan operasi modulus. Rumus umum operasi modulus itu adalah A mod B sama dengan sisa dari pembagian A oleh B. Maka 25 dibagi 6 sama dengan 4 dengan sisa itu, karena 6 dikali 4 sama dengan 24 dan 25 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi hasilnya 25 mod 6 sama dengan 1. Operasi modulus ini sering digunakan dalam pemrograman komputer dan kriptografi untuk menentukan sisa perhitungan atau pola pergaulan suatu nilai. Contohnya, dalam sistem enkripsi, modulus digunakan untuk mengacak dan mengamankan data dengan rumus tertentu. Oke, kita masuk ke contoh soal 2. Tentukan apakah 17 merupakan bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Untuk membuktikan, kita periksa faktor dari 17. 17 tidak habis dibagi 2 karena hasilnya bukan bilangan bulat. Maka 17 tidak habis dibagi 3 atau 4 atau 5. Sehingga satu-satunya pembagi dari 17 hanyalah 1 dan 17 itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 17 adalah bilangan prima. Bilangan prima ini banyak digunakan dalam algoritma keamanan digital atau kriptografi, khususnya pada sistem kunci publik seperti RSA yang bergantung pada sifat unik bilangan prima dalam operasi modulus. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara. Di kesimpulan dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa bilangan merupakan dasar dari konsep matematika diskrit. Bilangan digunakan dalam berbagai aplikasi komputasi dan teori matematika, dan pemahaman tentang bilangan sangat penting untuk mempelajari logika, algoritma, serta kriptografi dalam ilmu komputer. Demikian presentasi saya tentang bilangan dalam matematika diskrit. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan juga Bapak Ibu dosen. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya bilangan dalam dunia matematika dan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.